Udah aja deh. Mbak Risa. Mbak Risa kenal dengan perempuan yang namanya Siti nggak? Nay. Ini tuh bukan waktu yang tepat ya, kamu cemburu-cemburuan. Iya bisa aja orang itu kan salah kirim, ya kan? Gini Mbak, aku terakhir kontekan sama Mas Bimo. Mas Bimo tuh ngasih tahu kalau Mas Bimo akan lembur di kantor. Nay, mending tuh tugas kamu tuh sekarang jadi istri yang baik. Istri yang ngurusin suaminya. Bukannya kamu malah cemburuan, mendetek-detektifan, nyari masalah, nyari informasi tentang pengkhianatan. Bukan itu maksud aku, dan aku nggak bermaksud kayak gitu juga, Mbak. Nay, mending kamu pulang sekarang. Mau ngapain kamu? Aku mau pamitan sama Mas Bimo, Mbak. Udah nggak usah. Mbak, Kamu nggak denger ya apa yang aku bilang? Pulang sekarang. iya, Mbak. Siti. Mbak, Iya, dan ini kenapa nggak dibuka aja? ini kan barang pribadinya Mas Bimo, dan Mbak, ini kenapa sih Mbak? Mbak sama Mas Bimo itu udah suami istri, udah sah. Kenapa masih nggak enak kan sih Mbak? Yaudah, biar aku aja yang buka ya. Nanti kalau Mas Bimo tanya, bilang aja ini udah kebuka nggak sengaja saat kejadian kecelakaan, ya. Ini siapa Mbak? mungkin salah kirim orangnya. Udah biarin aja, taruh aja. Yaudah, biar aku telepon balik ya, biar jelas. Nggak usah. Mendingan nggak usah taruh aja ya. Ini lihat kalimatnya. Ini neror loh Mbak. Dan Siti. Siapa coba Siti? Mbak Nela sendiri tuh nggak pernah kenal yang namanya Siti sebenarnya, Dan. Apa? Jangan-jangan menurut Mbak, Mas Bimo itu... Stop, nggak boleh mikir yang aneh-aneh. Sekarang kan kondisinya Mas Bimo tuh lagi tertimpa musibah. Lebih baik kita tanya aja ke kantor. Siapa tahu ada karyawati yang namanya Siti. Mbak, aku udah seharian nanya dan ngecek sama teman-temannya Mas Bimo. Mereka nggak ada tuh yang kenal sama karyawati yang namanya Siti. Mungkin aja itu salah sambung sih, Dan. Yaudah. Mendingan kita lupain aja ya. Ya udah, angkat aja Mbak. Udah sini Mbak. Dan jangan. Udah nggak apa-apa Mbak. Halo. Siapa ini? Kamu jangan main-main ya. Kalau kayak gini ya, Dan ya. Ini udah mulai ada yang nggak beres nih kayaknya. Ya udah bentar. Aku coba cek fotonya Siti di galerinya Mas Bimo ya Mbak. Bentar. Mbak, perhatiin deh. Ini kan namanya Siti. Dia mengenakan seragam pelayan. Terus ada tulisan Cafe Cozy. Permisi Pak, tadi mereka sedang nyari apa? Apa kamu tahu karyawan kita ada yang bernama Siti?
Gak ada sih, Pak. Kalau orang ini, kamu kenal wajahnya? Saya kan baru dipindahkan di cabangnya di tahun ini. Apa mungkin sebelumnya dia pernah kerja di sini? Mereka cari orang ini kenapa, Pak? Apa alasan mereka? Ya, saya juga nggak tahu. Mereka nggak kasih tahu alasannya. Udah yuk, kita pulang aja. Maaf, Pak, Bu. Permisi. Maaf, tadi saya nggak sengaja mendengar pembicaraan Bapak dan Ibu ke bos saya. Berarti kenal yang dengan namanya Siti? Saya nggak kenal sama yang namanya Siti. Tapi saya kenal sama perempuan yang di foto itu. Namanya Farah. Kita bisa ketemu sekarang sama Farah itu, Mbak. Farah sudah resign 1 tahun yang lalu. Katanya sih dia sudah menemukan pacar yang bisa menghidupi kebutuhan dia. Kata Farah juga dia sudah dilamar untuk jadi istri tirinya. Bentar. Pacar Farah, apa orang ini bukan? Iya betul, Pak. Oke, baik, terima kasih Mbak. Sama-sama. Mas, bangun dong Mas. Kamu harus jelasin semua apa yang terjadi sebenarnya Mas. Kenapa Mbak? Danu, Mbak mau pinjem handphone yang ada foto Farahnya? Coba kamu lihat. Jepit rambut yang dipegang sama Mas Bimo ini sama persis yang dipakai sama Farah di foto itu. Iya Mbak, tapi bagaimana bisa jepitan ini ada di tangan Mas Bimo Mbak? Selalu aja ada teka-teki yang gak tahu siapa juga yang lakukan itu semua. Buat apa juga sih tujuannya? Ya aku juga nggak paham Mbak. Apa maksud dari semua ini? Apa itu Mbak? Voice note. Coba putar. Ini apa maksudnya ya, Dan? Bentar Mbak. Mbak, sekarang kita buka ini deh. Dan biarkan aku yang buka Mbak. Aku udah buka dengan keras-kerasan ini Mbak. Jangan dibuka. Ya. Mbak, buka aja Mbak. Mbak, buka aja. Kapan bayi? Buat apa Mas Bimo beli barang-barang ini semua, Mbak? Positive thinking dulu aja ya. Mungkin di kantor ada karyawan yang baru aja melahirkan. Cukup ya, Mbak. Cukup Mbak memberi alasan buat Mas Bimo. Barusan voice note suara bayi. Dan ini, Mas Bimo beli perlengkapan bayi. Buat apa coba, Mbak? Buat apa? Dan kita udah sama-sama tahu, si Farah pacarnya Mas Bimo. Dan Mas Bimo ngajak nikah sama si Farah, Mbak. Kamu mau Mbak ini kayak gimana sih, Dan? Mbak juga nggak tahu. Yang nggak tahu tuh sekarang tuh kondisi suami Mbak itu lagi koma. Dan Mbak nggak tahu kalau suami Mbak tuh bakalan sadar apa enggak. Udah cukup! Iya, Mbak, iya. Mbak, maafin aku. Aku nggak ada niatan buat ngebentak Mbak. Maafin aku tadi, aku kebawa emosi, Mbak. Cuma aku nggak akan maafin Mas Bimo kalau ketahuan dia sampai mendua, Mbak. Udah nggak mau dengar apa-apa lagi. Cukup! Cukup! Iya, Mbak. Sekarang Mbak tenang ya. Capek banget.